أن يحمله إلى البيت فدفعه إليه فلما أن بلغه إلى البيت قيل له إن الذي حمل لك السمن جندي من جنود الدولة تصدق بالسمن وقال لا آكل شيئا حمله ظالم أو ما هذا معنى حكي أن الذنون المصري حبس ولم يأكل أياما في السجن فكانت له أخت في الله فبعثت إليه طعاما من مغزلها على يد سجان فامتنع فلم يأكله فعاتبته المرأة بعد ذلك فقال كان حلالا ولكن جاءني على طبق ظالم وأشار به إلى يد السجان وهذا غاية في الوراء والله أعلم. Ayo, masih cerita tentang bagaimana wara, hikayat as-salihin fil wara. Cerita-cerita orang-orang yang saleh tentang wara. Ya. Ini kurang lebih yang sama dengan cerita yang minggu yang lalu, Sayyidina Yunus bin Ubaid ya. Ini ceritanya Sayyidina Imam Muhammad Ibn al-Munkadir, seorang sufi ya, seorang wali, seorang yang saleh yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Annahu kana lahu shiqaq ba'daha bi 5 wa ba'daha bi 10. Dia juga sama ini. Dia punya toko dan jual baju dia. Ya. Bajunya itu ada 2 macam, ada yang harganya 5, ada yang harganya 10. Ya, ada yang harganya 5 dinar barangkali atau 5 dirham, ada yang 10 dirham. Faba'a ghulamuhu fi ghaibatihi shiqqatan min al-khamsiyat bi'10. Sewaktu Imam Muhammad Ibn al-Munkadir, beliau tidak ada di tokonya, ghulamnya, pembantunya, orang-orang yang bertugas di toko itu menjual baju yang harganya 5 dirham ya, dijual dengan 10 ya, sama dengan kita kemarin ya, kurang lebih seperti itu. Dia jual hullah atau shiqqah ya, baju atau kain yang harganya sebenarnya 5 dirham, dijual beliau 5 dirham kalau ada beliau. Tapi pembantunya ini, orang yang bertugas di tokonya itu menjual yang 5 dirham itu dengan harga 10 dirham. Falamma 'alima bidzalika shara yatlubul mushtari. Ketika Muhammad bin Munkadir tahu, datang dia ke toko, tadi ada pembeli itu, sangka ghulamnya, sangka pembantunya mungkin senang kali Imam Muhammad bin Munkadir ya. Untung banyak. Macam kita. Ya, ini sufi ya. Sufi dia. Marah mungkin, dia tanya, di mana pembelinya? Mana pembelinya? Ya. Saya kan suruh jual 5 dirham, kenapa kau jual? Dia cari. Sariyatubul musyridi tulan nahar. Dia cari mana pembeli kain saya yang sebenarnya harus terjual dengan harga 5 dirham, tahu-tahu dibeli oleh dia 10 ya, 2 kali lipat. Dia cari ini. Dia enggak rida dia ya. Hatta wajadahu. Sampai ketemu juga akhirnya pembeli kain tersebut ya. Wa qala lahu, kemudian beliau mengatakan kepada pembeli ini, innal ghulam qad ghalid. Saya punya karyawan itu salah dia ya, saya punya pembantu itu di toko salah. Faba'aka, dia menjual kepadamu ma yusawi 5 bi'asha, sebenarnya harganya 5 tapi dia jual 10. Baik. Wagal, maka si mushtari mengatakan, ya hada, hei wahai fulan, raditu, aku rida. Artinya si mushtari itu kan innamal bay'u anta radin ya kan? Dia menghargai baju yang harga di toko Muhammad bin Munkadir ini yang 5 dia beli dengan dia rida, bagus mungkin bahannya dan sebagainya. Dia rida, tapi muskilah kan? Secara fikih tidak ada masalah. Ya kan, yang penting al-mushtari yang membeli radhi, rida dia ya, senang, suka dia mengeluarkan uang 10 untuk membeli baju seperti itu. Ya hadza qad raditu, wahai fulan, dia tak kenal ini siapa ini orang ini. Yang dia hanya tahu ini adalah pemilik toko tersebut. Aku sudah rida, aku tahu, aku rida dan aku mau membeli baju tersebut.
Gagal, tapi Imam Muhammad bin Munkadir mengatakan, wa in radita, walaupun kamu ridha, fa inna la narda laka, kami tidak ridha kepada kamu. Illa man nardahu li anfusina, kecuali apa-apa yang kami ridhai. Kalau kami beli, kami tidak mau beli itu 10, kami beli itu di 5. Begitu juga orang lain. Yang mana dijelaskan oleh Muhammad kan? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, kan seperti itu. Ya, apapun yang kita senangi kepada diri kita, begitu juga kita perbuat kepada saudara kita, ya kan? Kalau kita, maka Muhammad bin Munkadir mengatakan, aku anda ridha. Aku itu, kalau aku beli itu 5 harganya. Kenapa kau beli 10? Maka aku tidak ada. Apa yang tidak aku ridhai untuk diriku, juga aku tidak ridhai kepada orang lain, kata beliau. Ya. Fakhtar, beliau kasih pilihan. Fakhtar ihda salah. Kamu pilih 3. Saya beri kamu 3 pilihan. Imma anta akhudha syiqqatan min al-ashriyat bi darahim. Kamu tukar saja itu baju, itu kain, saya tukar yang harga 10 saya berikan kamu. Itu harganya hanya 5. Saya ambil kain yang harga 10 saya berikan kepada kamu. Itu yang pertama. Wa imma an narudda 'alaika khamsatan. Kalaupun tidak mau, saya kembalikan 5 kepada kamu. Nah, dirham kepada kamu. Ya, saya kembalikan karena harganya kamu beli 10. Sebenarnya harganya hanya 5. Kak, saya kembalikan uang kamu 5. Kemudian wa imma tarudda alaina syiqqatana wa ta'khudha darahima. Kalau tidak mau kau kembalikan itu kain, kami kembalikan uang kamu. Ya, pilih yang mana kamu mau. Kata Imam Muhammad ibn al-Munkadir. Fagal a'tini khamsan. Maka dia khamsatan. Maka di pembeli ini sudah ini kain dia sudah senang, barangkali kan sudah bagus. Kalau kamu tidak mau, sudah kembalikan saja uang saya yang 5. Jadi tetap harganya di 5. Ya, kan di 10. Fadafa'ah ilaih. Kemudian Muhammad bin Munkadir pun mengembalikan uangnya, ambil uang, dikembalikan 5. Itu harganya cukup 5 saja. Itu enggak ya, kurang lagi lah. Fansarafa al-Arabi. Ya, maka si Arabi ini sudah pergi dia, wa huwa yas'al wa yaqul, "Man hadha syekh?" Siapa ini orang? Luar biasa sekali. Istimewa ini orang, ya kan? Jadi artinya ini orang tidak seperti orang biasa. Kalau orang biasa kan senang ya, itu betul kata Arabi. Orang biasa kan senang ya, dapat untung yang lebih banyak, berlipat-lipat dan sebagainya. Ini siapa ini? Dia sangka orang di pasar itu macam dia kan? Ya kan? Makanya jangan selalu buruk sangka. Ya, beliau membuka toko di pasar itu untuk menutupi keadaan beliau, hal keadaan. Imam Junaid juga ada tokonya di pasar, ya kan? Sayyidul Taif, pemimpin ahli tasawuf. Itu ya begitulah, ya kan? Begitulah mereka orang-orang yang saleh, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Muamalahnya itu ya usul memang seperti itu. Min alabidin nihaya ar-ruju' ila al-bidayah, kata nama tasawuf, ya kan? Tanda orang sampai kepada puncaknya dia balik lagi asal, ya kan? Memang zahirnya muamalah bainan nas, tapi hatinya sudah bersama Allah Subhanahu wa taala. Hatinya sudah sujud dengan Allah. Hati itu kalau sujud kita Umar bin Habib tidak ngangkat lagi, sudah sujud selama-lamanya. Ya, hati seseorang kalau sujud sudah khalas, tidak akan la yarfa' abada, tidak akan angkat untuk selama-lamanya. Seperti itu. Jadi muamalahnya tetap bersama manusia, tapi hatinya bersama Allah Subhanahu. Maka dia heran, man hadza syekh? Siapa ini orang ini? Tidak seperti orang biasa, ya kan? Waqila lahu, maka dikatakan kepada al-Arabi ini, hadza Muhammad ibn al-Munkadir. Itu kamu tahu itu Muhammad ibn al-Munkadir namanya. Ketika dia mendengar Muhammad ibn al-Munkadir, si Arab ini la ilaha illallah, dia bilang. Dia mengatakan, mengucapkan kalimat tauhid. Kenapa? Hadzal ladzi, ini orang nastaqi bihi fil bawadi idza qad. Ini orang kalau kami terjadi paceklik di kampung kami tawassul sama dia ini. Ya. Ya Allah, dengan berkat Muhammad bin Munkadir turunkan hujan. Turun hujan langsung. Ini orangnya, kata si Arabi ini. Pantas lah macam itu. Kan seperti itulah ya. Seperti itu ya. La ilaha illallah hadzal ladzi nastaqi bihi fil bawadi idza qahatna. Ini orang Muhammad bin Munkadir ini nama yang kami pakai tawassul kalau kami dalam keadaan paceklik tidak ada hujan. Kami minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan hujan. Nah, itu dia ya. Imam Muhammad yang beliau pernah haji 33 kali ini. Wukuf di Arafah, pernah haji. Mereka baca hadis selama 33 kali. Satu dibilang ceritanya masyhur ya. Satu untuk dia menggugurkan kewajibannya, yang kedua untuk ibunya, yang ketiga untuk ayahnya, yang 30 dibilang
untuk ya Allah orang-orang waktu dia wukuf yang 33 kali, untuk orang-orang yang kau tidak terima hajinya, maka dia mendengar hatif dari langit, wahai Muhammad ibn Munkadir, atatasakha ala khaliqis sakha'i wal karam, wahai Muhammad ibn Munkadir, apakah kau akan berbuat kedermawanan kepada zat yang pencipta kedermawanan, kepada Allah maksudnya. Kata hadits tersebut, kata suara itu, Allah telah mengampunkan untuk orang yang wukuf di Arafah sebelum Allah menciptakan Arafah selama 70.000 tahun begitu. Ya, seperti itu. Ini Sayyidina Muhammad Ibn Munkadir, seorang sufi, seorang yang alim, seorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan bersamaan tersebut beliau berdagang, beliau bermuamalah, beliau bekerja dan lain sebagainya. Nah, kemudian cerita berikutnya, ini cerita terus ini. Mimma yahka min wara al-imam al-qutub al-arif billah imam al-mursyidin, qutbul arifin, imam al-mursyidin Habib Umar bin Hasan al-Haddad, bin Hasan bin Abdullah al-Haddad, cucunya Habib Abdullah al-Haddad, Umar bin Hasan bin Abdullah bin Ali al-Haddad radhiyallahu anhu, nafa'ana bihi. Cerita lagi, ini orang-orang yang wara, orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa ya. Annahu ishtara yawman, bahwa beliau pada suatu hari membeli samnan, minyak samin ya, minas suq, dari pasar. Walamma kana bitariq, ketika beliau berada di tengah jalan membawa dagangan atau apa, membawa barang yang beliau beli, maka ada seseorang, talaba minhu ba'du man laqahu an yahmilahu ila al-bait. Mungkin ada seorang yang kenal ini ya, Habib Umar bin Hasan al-Haddad. Ya Habib, biar anu bawakan. Gitulah ya. Mungkin ilustrasinya seperti itu barangkali. Saya bawakan Habib, ya. Karena kenal dengan cucunya Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Badafa'ahu ilaih. Maka Imam Habib Umar bin Hasan pun masih khair. Kasihkan sama dia. Jadi berkata ingin bawakan barang si Habib ni ya. Walamma an ballaghahu ila al-bait, tapi ketika sudah sampai ke rumah, faqila sudah diletakkan depan pintu rumah barangkali ya, maka pulanglah Rajal ni. Maka ada seseorang mengatakan, tetangga atau siapa yang dekat dengan beliau, dengan Umar bin Hasan, qila innal ladzina hamala laka asamna jundiyyun min junudi daulah. Ya Habib, itu yang bawakan kamu itu tentara itu katanya. Jundiyyun min junudi daulah. Ya, artinya orang hukumah lah, orang pemerintah, orang pemerintahan Habib. Kata tetangganya atau kata orang yang kenal dengan Habib Umar bin Hasan bin Abdullah Al-Haddad. Tak jadi dimasukkan ke rumah itu minyak. Dibagikannya ke tetangga-tetangga, udah jadi sudah. Ya kan? Padahal dia beli dengan uang dia, uangnya halal, ya kan? Pasti sudah, ya kan? Bersih, tayyib. Gara-gara dibawa oleh seseorang yang ya enggak mau dia, orang hukum, orang pemerintah enggak mau menyentuh barang dia. Disentuh sudah. Khalas. Ini ghayatul wara' sudah, ya kan? Bagal, ya. La aklu syai'an hamalahu zalimun. Aku tidak akan memakan sesuatu yang dibawa oleh orang yang zalim. Walaupun dia beli halal, tapi dibawa oleh orang yang zalim, aku tak makan. Ya, tidak sampai gitu macam itu ya. Itu khalas intiha ghayatul fil wara'. Ya. Nah, juga sama Imam Dhunnun al-Misri. Imam Dhunnun sama juga seperti itu. Orang-orang yang luar biasa ini. Walam yakul ayaman, dia masuk hubisa. Imam Dhunnun al-Misri beliau dimasukkan dalam penjara. Ya, begitu para ulama masuk penjara ya, mempertahankan akidahnya, mempertahankan prinsipnya. Walam yakul ayaman fi sijin. Beberapa hari beliau tidak makan. Imam Dhunnun al-Misri beberapa hari tidak makan. Fakana lahu ukhtun fillah, dia punya saudara perempuan, ya, ukhtun fillah. Faba'athat ilaihi ta'aman min maghzaliha 'ala yadi sajjan. Dia mengirimkan makanan ini. Saudara perempuannya mengirimkan makanan, ya alhamdulillah, mengirimkan makanan, tahu bahwa Imam Dhunnun al-Misri tidak makan, dikurung dalam penjara dan tidak makan. Dia tahu tidak makan sembarang Imam Dhunnun al-Misri. Maka si saudara perempuannya ini yang memang juga wara, ya kan, orang yang berhati-hati dalam memakan makanan, ya, mengirimkan makanan. Ya, tetapi ya sama modelnya tadi. Jika tidak bisa masuk dalam penjara ini, tuh, ya kan? Apa? Lewat sejan. Apa itu? Sipir, ya, udah ada di mana Majisawi ini ya. Yang lama ini tahu ceritanya. Lewat sejan.
orang yang apa? Yang jaga penjara itu ya. Famtana'a falam ya'kul. Imam Dunan-Nusi ketika melihat makanan dari saudara perempuan yang dibawa oleh Sajjan ini, Sifir ini, dia tidak mau makan. Ya. Famtana'a wa lam ya'kulhu. Ya. Fa'atabatul mar'ah. Maka ukhnya, saudaranya, ukhtu ini, kenapa kamu nak makan begini marah ya kan? Ya, ba'da dzalik. Faqala kana halal, maka beliau mengatakan kana halalan. Itu makanan kamu, bukan saya tidak mengatakan kamu makan sembarang, itu betul halal, kamu punya makanan halal, ya kan? Walakin akan tetapi ja'ani ala tabaqi zalimin, yang bawa orang zalim gitu. Ya kan? Makanan kamu halal tapi yang bawa orang zalim, aku tak mau makan. Ya, asyarib ila Sajjan. Wa hadha ghaya fil wara. Ya, sama kayak tadi Abu Umar bin Hasan dan Abdullah Al-Haddad seperti itu ya. Ya, subhanallah. Ya secara makanya secara fikih ya enggak masalah ya kan. Secara fikih ya tidak ada masalah ya enggak ya, halal lah tetap ya kan. Nah, tapi begitulah orang-orang yang menjaga. Ya, ulama tasawuf, sufi itu fikihnya jangan kamu tanya lagi sudah. Enggak jadi sufi kok enggak fikih dia. Ya. Itu terus belajar tasawuf, belajar fikih tidak, bukan tasawuf itu namanya. Tidak ada orang tasawuf, ahli tasawuf buta kayu sama fikih. Tidak ada itu. Tidak jadi sufi dia kalau tidak fikih. Ya. Faqihan wa sufian fakun laisa wahida, Imam Syafi'i kan. Fakih dan sufi tidak boleh belajar tasawuf, fikih tidak belajar. Istinja tak tahu, wudu, syuhur tak tahu, mau baca tasawuf ya. Tidak bisa seperti itu. Tidak mungkin tasawuf kau dapatkan tanpa kamu belajar ilmu fikih. Harus belajar fikih dulu, belajar rukun salat, belajar istinja, belajar wudu, syarat rukun, puasa, zakat dan sebagainya, baru bisa belajar tasawuf. Tak boleh tidak pakai fikih, main tasawuf ya. Boleh dengan taruh ke bulan puasa, bilang dia sudah sampai. Anda dah sampai tapi kita tu, bukanlah tapi Muhammad kau dah sampai lah. Ayah kan anak ngomong dan seperti itu ya. Tidak ada itu, tidak ada. Mana tasawufnya lebih hebat kamu dengan Nabi Muhammad? Mana tinggi tasawuf kamu dengan Nabi Muhammad? Mana tinggi? Tinggi kamu masih dari Nabi Muhammad, ya kan? Seperti itu ya. Jadi tidak mungkin seseorang sufi itu tidak fikih, itu tidak jadi sufi dia. Mustaswif namanya, ya kan? Ada mutasawwif, ada sufi, ada mustaswif. Ya, mustaswif ini, nah itulah yang sangsut. Kalau mutasawwif ini dia ingin menjadi dia salik, ya, orang yang ingin mensucikan dirinya menjadi orang yang sufi ya. Dua-duanya dipelajari fikih dan kalau sufi ya sudah sampai, sudah orang yang fikih dan sufi. Nah, kalau mustaswif yang ini nih, nah, yang mengacau tak turun. Nah, itu dia. Na'udzubillah min dzalik. Itu cerita Al-Habib Umar bin Hasan dan Al-Habib dan Sayyidina Imam Zunnun Al-Nusri. Cerita berikutnya, ini cerita terus. Kemudian lamma marra walidul Imam Ahmad bi syati'in nahar. Ayo. Lamma marra walidul Imam Ahmad bi syati'in nahar. Ketika ayahnya, ini cerita masyhur ya kan, ketika ayahnya Imam Ahmad bin Hanbal melewati tepi sungai, ya sungai kecil gitu ya, ra'a fihi tufahatan fa akala nusfaha. Ya. Beliau dalam keadaan lapar, cerita sudah sering kita ulang ini ya. Beliau melihat sebuah apel yang lagi anyut kata orang gitu ya, lagi mengapung gitu di sungai kecil tersebut. Langsung beliau ambil itu apel, kemudian langsung dia makan. Tsumma ataba nafsahu, kemudian dia mencela dirinya, kaifa saqa kaifa saqa di akulu nusfi hadhihi tufah wa lam takun li. Bagaimana aku bisa makan ini? Sudah digigit ya, sudah setengah dimakannya apel tersebut. Bagaimana aku bisa makan apel ini? Ini apel punya siapa? Ya, padahal kan kalau ya kita ya sudah halal lah kan, apel yang anyut di sungai dia ya kan.
Tapi dia min wara'ihi, dari sifat waraknya dia masih mempertanyakan ini apel punya siapa. Kemudian fadzahaba ma'an nari hatta marra bi baitin. Kemudian dia telusuri itu hulu sungai tersebut, maka dia dapatkan sebuah rumah. Fataraqal bab, dia ketuk itu rumah. Wa fataha lahu rajulun, maka dibukakan pintu oleh seseorang lelaki. Faqala lahu, kemudian dia mengatakan kepada lelaki yang membuka pintu itu, inni ra'aitu fin nahar tufahatan, aku melihat di sungai ada sebuah apel. Wa akaltu nisfaha, aku telah makan setengah. Wa la'allaha saqatat min syajarika fasamihni, boleh jadi itu apel jatuh dari kamu punya pohon, tolong redakan saya, maafkan saya minta halal. Ya, abahnya Imam Ahmad bin Hanbal, ya, saya minta halal, tolong apel yang telah saya makan setengahnya kamu halalkan. Maka si yang punya rumah, yang punya pohon apel itu, fagala ya hadza, wahai fulan, la usamihak, enggak saya halalkan. Hatta tashtagila indi sana, kalau kamu bekerja sama saya setahun, boleh saya halalkan. Palang tanggung, ya. Fashtagal, maka walid Imam Ahmad bin Hanbal, ayahnya Imam Ahmad, tak menjadi masalah. Ya, yang penting mau kerja setahun untuk menghalalkan setengah buah apel saja. Ya harus kerja setahun, ya kan? Bahkan dalam sebuah riwayat setahun tanpa gaji. Ya. Ada. Ya, ada. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. La la haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la Allahu akbar. La ilaha ya, kita lanjutkan sedikit ya. Jadi dia bekerja untuk menghalalkan setengah apel yang telah dia makan itu, dia bekerja setahun. Dan sebuah riwayat setahun tanpa ada upah. Ya. Maka tetap dia laksanakan itu. Setelah setahun, dia datang kepada sahibul bait, sahibul tufa, maka lahu samihni. Sudah selesai ini, sudah selesai setahun. Ya, sudah, sekarang saya sudah selesai setahun, bagaimana? Kamu sudah meridhakan belum apel yang pernah saya makan setengah atau yang lalu? Ya. Kata si punya apel ini, sahibul bait,
Qala la usamihuka hatta tatazawwaj ibnati. Saya tidak akan memaafkan kamu sehingga kamu menikahi putri saya. Wahya amya, tapi putri saya itu buta. Wa bakma, bisu dia. Samma, peka, tuli tidak bisa. Wahya muq'adah, dan dia tidak ada kakinya, lumpuh. Allah lengkap anak orang ini. Buta, peka, ya kan, tak bisu, tidak ada kakinya, tak bisa berjalan. Kejut gak ada nih? Padahal akal tu nisfat tufah wa tazawwaju ibnaka bihadhihi sifat. Kata dia, aku hanya makan setengah apel, aku harus kawin dengan anakku macam begini, anakku nih. Nah, gitulah ke bahasa kita ya. Bentar aku nih. Nah, gitulah. Akal tu nisfat tufah wa tazawwaju ibnataka bihadhihi sifat. Aku hanya makan setengah. Ya, kerja dah lah apalah, sudah setahun sudah kerja. Ya kan, untuk menghalalkan setengah apel itu. Masih lagi ada syarat yang lain. Harus menikahi anak dia yang anaknya buta, peka, tak ada kaki. Macam mana cerita ini? Ya kan gitu. Mahalah, apa ini kata dia, ya kan? Waqala sahibut tufah, tapi yang punya apel mengatakan, la usamihuka illa bi ghairi hadha syarat. Enggak, aku enggak halalkan kecuali ini syarat terakhir. Kalau kamu mau halal, kalau enggak ya sudah. Enggak saya halalkan. Berat ke syarat ini? Maka akhirnya dia pun mengatakan qabil tu hadalah, kalau gitu saya terima karena diingat hadis Nabi Muhammad. Annani sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah SAW mengatakan, kullu lahmin nabata min suhtin fannar aula bih. Setiap daging yang timbul atau yang terbentuk dari sesuatu yang haram, maka neraka yang lebih utama untuk daging tersebut. Dia ingat, Allah ta'ala buta peka ada hanya lah. Haula wala quwwata illa billah. Campur kayak gitu nih. Fadha bi syahidin, maka yang punya apa? Si wali ini, si bapak ini, maka dia panggil. Tak macam-macam, tak macam-macam kita ni barak apa semua. Ya, ada pesta ada apa, tak ada. Ya, panggilkan dua saksi. Ini anak bikir, perawan anaknya, ya kan? Panggilkan dua saksi, kalau da'a bi syahidin, fa syahida 'ala al-'aqd, sudah di situ juga di tempat di rumah itu sudah langsung diakadkan. Wala undangan, wala hafa, wala tidak ada bernamit macam-macam, ya kan? Ya, bikin ini anaknya. Ya. Wa idza sahibut tufa yati, sudah setelah diagdkan ada saksinya, sudah kalau selesai, kemudian sang ayah ini membawa anaknya, putrinya dimasukkan ke dalam kamar pengantin. Ya, nanti malam si Dajjal itu datang masuk ke situ. Ya. Ya'ti bi ibnatihi wa yadkhiluha ghurfatahu liyadkhula 'alaiha zawjuha lailan. Nanti malam suaminya datang. Dah disiapkan kamarnya, dia bagus karena ya pengantin namanya. Anaknya sudah adik senang hatinya. Falamma dakhala 'alaiha, ketika rajul tadi ini walidnya Imam Ahmad bin Hanbal ini masuk ke dalam kamar pengantin itu, fa idza hiya jamilah. Dia tengok anaknya cantik, ya kan? Kata bapak ini buta. Dia tak fiha aib, tak ada. Bisa melihat, bagus telinganya, bisa bicara, tak ada. Berdiri pula dia bisa dia berdiri. Ya kan? Baguslah, laisa fiha aib. Tidak ada itu putrinya ini, tidak ada aibnya, tidak ada celahnya, tidak ada cacatnya. Faqala, maka sang suami ini mengatakan kepada perempuan itu, inna abaki kad akhbarani bi annaki amya, bahwasanya kamu punya ayah telah mengkhabarkan kepadaku bahwa kamu ini buta, bakma, tidak bisa ngomong, sama tidak bisa mendengar, muq'adah, kamu tidak bisa berjalan, lumpuh, ya. Faqalat lahu, maka si putri ini mengatakan kepada dia, suaminya, laqad sadaqa abi, betul ayah. Ya. Innahu akhbaraka, dia memberikan kabar kepada kamu bi annani amya, bahwa aku ini buta, li anna aini lam tanzur ila ma harramallah, karena mataku tidak pernah melihat apa yang Allah haramkan. Oh, ini anaknya istimewa berarti ya. Tidak pernah mataku ini, seorang putri yang salehah, tidak pernah mataku ini, maka ayahku mengatakan seperti itu, dia punya mata buta, artinya tidak pernah melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Amya anil haram, amya maksudnya buta anil haram, dari perkara-perkara yang haram. Samma'ul udhunain, ayahku mengatakan aku punya telinga ini tuli, ya kan? Samma'ul udhunain an kulli ma la yurdillah, tidak pernah telinga ini mendengar apa-apa yang tidak membuat ridha Allah.
apa-apa yang diharam oleh Allah, tidak pernah telinga ini mendengar, kata putrinya itu ya. Selalu mendengar ayat Al-Quran, hadis dan lain sebagainya. Tidak pernah mendengarkan apa-apa yang tidak mendatangkan keridhaan Allah. Ya. Bakma'ul lisan. Ayahku mengatakan aku ini bisu, bakma, tidak bisa bicara. Ya. Lianna lisani la yataharrak illa bi dzikrillah. Karena aku punya lisan hanya berzikir. Mana pun mau gak macam ini. Nah, ya. Istimewa ini perempuan, ya kan? Ya, tidak pernah melihat yang haram, tidak pernah mendengar yang haram, lisannya selalu berzikir. Itu maksud ayahku mengatakan aku ini tuh bisu, ya kan? Ya. Lianna lisani la yataharrak illa bi dzikrillah. Karena aku punya lisan tidak bergerak kecuali hanya zikir kepada Allah. Muq'adah, ayahku mengatakan aku ini lumpuh, ya kan? Lianna qadami, karena aku punya kaki, lam tahmilni, tidak pernah membawa aku ala makanin, ke tempat yaghdaballah Ta'ala, yang Allah marah di situ. Tidak pernah kakiku melangkah ke tempat Allah murka di situ. Ke tempat di mana Allah tidak pernah. Kakiku hanya berjalan di tempat-tempat yang di situ ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu cerita ya. Itu berkat apa? Berkat kewaraan. Maka lahirlah dari lanjut cerita ini. Lahirlah dari kedua orang suami istri yang wara'. Suami yang wara', kemudian istri yang istimewa, yang saleh, yang masya Allah. Ini lahirnya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, ya, seorang Imamul Muhaddithin, ya kan, digelar dengan Imamul Muhaddithin. Imam Ahmad ibn Hanbal ini ilmu hadisnya luar biasa sekali, ya kan. Beliau itu hafal 1 juta hadis, alaf hadis, kebalang tanggung. Kalau seorang imam hafal 200 atau 300 ribu hadis dengan sanad dan matanya, itu gelarnya Al-Hafidh. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidh Fulan Ibn Fulan, Al-Immatul Muhaddithin. Itu Imam Ahmad bin Hanbal ini hafal 1 juta hadis, alaf hadis, ya, dengan matan dan sanadnya, ya, luar biasa. Imamul Muhaddithin, imam ahli hadis, luar biasa Imam Hanbal ini. Karena apa? Dari orang tua yang wara', ayahnya yang wara' dan ibunya yang salihah, ya. Kanat li ahli tarim, wallahu a'lam. Insyaallah, jazakallahu khair. Dari beberapa cerita yang kita dengarkan, banyak sekali manfaat dan faedah-faedah yang kita dapatkan. Tentunya di antara cerita yang barusan kita dengar menunjukkan bagaimana ketika seseorang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan beri kepada dia kemuliaan. Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, dia takwa kepada Allah, dia dapat rezeki yang tanpa dia duga-duga. Bagaimana tidak dapat rezeki? Dapat istri yang cantik, dapat istri yang tidak pernah melihat maksiat, dapat istri yang kakinya juga tidak bisa pernah berjalan ke tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah. Itu kan namanya rezeki min haitsu la yahtasib. Ya, rezeki yang luar biasa. Nah, jadi jangan memandang rezeki itu hanya duit saja. Ya, ketika seseorang mendapatkan anak yang saleh, istri yang salehah, apakah ketika seorang orang tua mendapatkan anaknya anak baik, anak yang soleh, mau ditukar dengan uang 1 miliar? Tidak mau. Saya beli anak abah 1 miliar. Nah, kalau anak yang soleh. Tapi kalau anak yang berandalan, gratis pun tak papu-papu ya. Kalau anak yang nyiksa orang tuanya, ya sudah, kalau ambil anak papu gratis, tak apa-apa. Seperti itu kan. Nah, tapi kalau ada anak yang soleh, anak yang salehah, maka orang tua tidak bisa dinilai anak-anak tersebut dengan harta seberapa besar pun harta yang kamu lihatkan.
Oleh karenanya ini termasuk min haitsu la yahtasib, rezeki yang tanpa dia duga-duga. Cerita yang serupa yang pernah kita dengar, yang pernah terjadi pada zaman Nabi kita Muhammad SAW. Ada seorang sahabat yang bernama Julaibib, ya, namanya Julaibib. Ini Julaibib ini hari-harinya di masjid, tidak punya rumah. Dikatakan tempat tidurnya tanah, kemudian tempat bernaungnya langit, dan bajunya itu-itu ya. Kemudian wajahnya jelek, tidak punya tampang lah. Kemudian fakir, ya, fakir, sampai kadang-kadang tidak punya sandal untuk menjadi alas kakinya. Bayangkan kamu bayangkan bagaimana fakirnya seorang yang bernama Julaibib ini. Tapi karena dia berdampingan dengan seseorang yang dikatakan oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dia berdampingan dengan Nabi Muhammad SAW. Dia berteman dengan Rasulullah, sehingga Rasulullah tidak membedakan antara si fakir dan orang-orang yang kaya. Ya. Dari cerita yang tadi kita dapat, kita juga bisa mengambil faedah. Bagaimana orang dahulu itu betul-betul melihat orang itu adalah agamanya, bukan hartanya. Ya kan, Al-Habib Umar bin Hasan tadi tidak sedikit pun melihat jabatan seseorang. Yang dia lihat adalah ketakwaan orang tersebut. Yang dia lihat adalah agama orang tersebut. Ketika agama itu sudah tidak menjadi pedoman seseorang, ya kan, ketika syariat sudah tidak jadi pegangan seseorang, maka tidak ada harganya di mata orang-orang saleh. Ya, maka sangat menjijikkan sekali ketika kita mendapatkan orang-orang yang terlalu tunduk kepada orang-orang yang punya jabatan atau orang-orang yang punya uang, tapi tidak pada nilainya di mata Allah. Hari-harinya bermaksiat. Orang-orang ini, ya bukan saya mengatakan kamu tidak perlu hormat kepada mereka, tetapi janganlah terlalu berlebih-lebihan di dalam menghormati orang-orang yang seperti ini. Yang perlu kamu hormati adalah orang-orang yang punya kedudukan di mata Allah, orang yang punya ilmu, orang yang punya takwa, orang yang punya syariat, orang yang punya agama. Sehingga dipesan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, Rasulullah mengatakan, man tawadha'a li ghaniyyin li ghinahu zahaba sulusai dinihi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tunduk kepada orang kaya karena kekayaannya, bukan karena ilmunya, bukan karena ketakwaannya, karena kekayaannya, karena uang yang dia miliki, ya, man tawadha'a li ghaniyyin li ghinahu dhahaba sulusai dinihi, maka 3/4 agamanya hilang. Dhahaba sulusai dinihi, 3/4 agama hilang, tinggal 1/4 saja. Rawan kan? Nah, kenapa? Karena dia melihat seseorang hanya dunia aja dan hartanya saja. Anda boleh. Nah, ini cerita-cerita ini memberikan pelajaran yang berharga buat kita, ya kan? Jangan sampai kita menilai orang itu seperti itu. Ini yang terjadi pada Nabi dengan seorang sahabat ini. Dia melihat sahabat ini bagaimana mulia, ya kan, agung betul. Tidak sedikit pun melihat harta, tidak sedikit pun melihat tampangnya, karena yang dilihat oleh Allah adalah hati dan niat seseorang. Itulah yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah pada satu hari, ya Julaibib, wahai Julaibib, ala tatazawwaj. Wahai Julaibib, apakah kamu tidak ingin menikah? Lalu Julaibib mengatakan, man yuzawwijni ya Rasulullah. Siapa seorang wanita yang mau nikah dengan saya wahai Rasul? Sudah pesimis dia dengan keadaan dia, ya, dengan keadaan wajah dia, dengan keadaan ekonomi dia, dengan keadaan rumah tangga dia, sehingga pesimis. Kata Rasulullah, ana uzawwijuka, aku yang akan menikahkan kamu. Ya. Sudah selesai sholat berjamaah, Nabi panggil ada seseorang, seorang sahabat. Ya. Wahai sahabatku, aku ingin melamar putrimu. Ahlan bika wa marhaban ya Rasulullah. Ya, senang dia karena Rasulullah mau. Kata Rasulullah, bukan. Ya.
bukan untuk saya, tapi untuk Julaibib. Langsung termenung. Ya, ya bagaimana? Yang minta ini Nabi. Lalu orang tersebut mengatakan, ya Rasulullah, intazir hatta usyawir ahli wa binti. Tunggu sebentar ya Rasulullah, sehingga aku bertukar pikiran dulu dengan istri dan putriku. Sudah sampai ke rumah, bertemu dengan istrinya dan mengatakan, wahai istriku, tadi aku bertemu dengan Rasulullah dan Rasulullah titip salam melamar putri kita. Oh, senang dia. Ya, istrinya senang. Bukan untuk Rasulullah. Untuk siapa? Untuk Julaibib, na'udzubillah. Untuk Julaibib, na'udzubillah. Aku tidak akan ridha putriku dinikahi oleh Julaibib. Memang sudah terkenal di kalangan sahabat, Julaibib ini memang tidak punya tempat di mata para sahabat. Akhirnya sudah selesai. Dia pergi, bapaknya pergi, dia kan pergi menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, aku tidak menerima lamaranmu. Rupanya putrinya mendengarkan pembicaraan antara ayah dan ibunya. Ketika mendengar ayahnya sudah pergi, setelah pulang, ya, si putri itu mengatakan kepada ayahnya, kenapa engkau tolak permintaan Rasulullah? Saya bukan melihat Julaibibnya, tapi yang saya lihat adalah Nabi Muhammad. Oh, ini istimewa perempuan kayak gini. Yang saya lihat bukan calon suami saya, tapi yang saya lihat adalah orang yang meminta saya. Bagaimana Rasulullah sebagai orang yang meminang saya. Walaupun dikawinkan kepada siapa, tetapi yang meminta adalah Nabi Muhammad. Saya tidak pandang siapa orang yang akan menikahi saya, tapi yang saya pandang adalah Nabi Muhammad. Akhirnya datang dia kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, dia ceritakan begini putriku menerima lamaran tersebut. Ya, apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wa may yuti'illaha war rasul, ya, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Di lain ayat Allah mengatakan, wa man ya'sillaha war rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, artinya tidak menjawab panggilan Allah, juga tidak menerima panggilan dari Nabi Muhammad. Ini permintaan Nabi Muhammad, sudah terima saja. Kalau yang minta Rasulullah, terima saja. Sudah. Akhirnya sahabat dipanggil oleh Rasulullah. Ini Julaibib mau nikah. Iya, sama siapa? Sama Fulana binti Fulan. Oh, luar biasa. Julaibib, dia mau menikah. Iya. Sudah kumpulkan sahabat. Sama siapa? Ada yang nyumbang duit, ada yang nyumbang gandum, ada yang nyumbang kurma, ada yang nyumbang ini dan itu. Nah itu kita kan keadaan para sahabat seperti itu, yang mau nikah seperti itu, dipermudah semuanya. Sudah terkumpul uang, mau pergi ke pasar belanja. Ketika mau belanja ada panggilan jihad. Ya, ada panggilan jihad, mau perang. Julaibib ini bawa duit, mau belanja tempat tidur, mau belanja lemari, mau belanja baju pakaian. Tak jadi. Beli kuda, beli pedang, beli tameng. Tak jadi beli peralatan nikah. Beli peralatan untuk perang karena dipanggil oleh Rasulullah. Lihat, ya. Ini perempuan, laki-laki tadi yang makan separuh apel itu. Separuh apel. Kalau kita bayangkan posisi kita seperti dia. Ya, tolong halalkan apel ini. Halalkan separuh apel nih. Kamu tidak saya halalkan kecuali kamu kerja di belakang rumah saya, membersihkan kebun saya selama jangan setahun. Sehari aku tak halal kerja rumah kamu. Seperti itu kan? Hanya separuh apel ya, kejat benar, masin benar. Ini pokoknya udahlah. Pokoknya sudah caci maki sudah pasti keluar. Tapi kalau orang ingin mendapatkan benar-benar ridha dari Allah, dia kan ingin betul-betul yang masuk ke dalam perutnya sesuatu yang halal, dia tidak peduli apapun yang penting dia dapat kehalalan, dia dapat ridha dari Allah, dia dapat kesucian, kemurnian makanan yang masuk ke dalam perutnya. Nah ini akhirnya sudah pergi beli kuda, beli ini, pergi ke perang.
sampai perang, ya. Subhanallah, terjadi perangan yang berkecamuk, suatu peperangan pokoknya berkecamuk peperangan tersebut. Di antara yang meninggal adalah Julaibib. Setelah, kalau tidak salah, perang Uhud pada itu, sahabat-sahabat dikumpulkan. Bagaimana? Rasulullah dalam keadaan luka, tapi masih ingat, aina Julaibib, kata Rasulullah, aina Julaibib. Dicari. Kebetulan di antara tanda Julaibib ini ada babak. Ya, ada babak di belakang, di punggungnya ini ada babak. Sebagian kawan-kawannya tahu dia punya babak. Karena apa? Mukanya sudah tidak berbentuk muka lagi. Karena sudah terlalu banyak pedang, tombak yang mengenai mukanya, sehingga tidak bisa dikenali oleh para sahabat. Akhirnya Rasulullah sendiri yang taruh di atas pangkuannya Nabi Muhammad SAW. Lalu mendapatkan doa langsung dari Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mengatakan, aku ridha dengan orang ini. Aku ridha dengan orang ini, kata Rasulullah. Sudah selesai, dimakamkan para syuhada tersebut, orang-orang yang mati syahid itu. Nah ini yang menjadi hebat siapa? Perempuan itu. Wanita itu menjadi mulia, menjadi harum namanya. Karena apa? Di tengah para sahabat, mereka yang tadinya tidak mengetahui perempuan tersebut sekarang sudah terkenal, tersohor di kalangan para sahabat Nabi, dan orang-orang yang terkemuka sekarang yang menjadi pelamar-pelamar perempuan tersebut. Sekarang dia milih, ya, yang melamar dia banyak sekarang. Sekarang dia yang menentukan pilihan siapa yang harus dia terima dari lamaran-lamaran orang tersebut. Bagaimana kalau Allah mengatur? Tapi intinya apa? Kita berserah sepenuhnya kepada Allah, ya. Berserah sepenuhnya adalah keputusan Nabi Muhammad. Sudah, apa yang diputuskan Allah, apa yang diputuskan Nabi Muhammad, itu pasti yang terbaik untuk diri kita. Ini pelajaran yang kita bisa dapat dari cerita-cerita ini. Luar biasa, luar biasa. Saya ingin menyelesaikan, tapi waktunya satu saja, ya, cerita saya sambung sedikit. Kanat li ahli Tarim, sesungguhnya untuk orang-orang penduduk Tarim itu punya manaqib hasanah, punya biografi yang baik. Wadakaru, dan disebutkan min jumlatiha, dari beberapa kejadiannya tersebut, annahu dakhala rajulun min baiti Jubair, datang seseorang dari Bait Jubair. Bait Jubair ini ada sebuah daerah namanya Baitu Jubair. Itu Baitu Jubair itu tempat bahwa dulu, ya kan, dahulu Faqih Muqaddam dia punya kebun, kemudian tempat menaruh hasil-hasil panennya itu di Bait Jubair. Kalau di kota Tarim itu, di kota Tarim, keluar tidak beberapa kilo daripada kota Tarim itu sudah dapat namanya kampung tersebut Baitu Jubair. Fisabiqiz zaman. Jadi ada seorang dari Bait Jubair ini, artis kampung dari Bait Jubair ini, zaman dahulu masuk ke kota Tarim, hamilan zimalatan mamlu'an balaha. Dia bawa satu gentong gitu yang penuh dengan korma. Wa arada bai'ahu, dan dia ingin jual satu gentong atau satu kantong, ya, ke kormanya tersebut mau dia jual. Falam yanfuq lahu ahadun sawamahu. Tidak ada orang yang mau beli dia korma tersebut, dan tidak ada orang yang mau menawarnya. Fadhajira minhu wa tarahahu inda babi badil makhazin ala dikkah. Maka korma tersebut dia taruh saja di pojok begitu kan, sudah dia tinggalkan. Wara'a sahibud dukan, dan dilihat oleh yang punya toko, kok kormanya ditinggal di situ, dia pergi. Falamman sarafa akhadahu wa ba'ahu. Tak kala si yang laki-laki ini dari Bait Jubair ini dia tinggalkan kormanya, yang punya toko yang melihat ini, ya, dia ambil korma tersebut dan dia jual. Wa mayyadha thamanahu, dan dia pisahkan dia punya hasil jualannya tersebut. Wa baqiyat tasabbab fihi yabi wa syira hatta raba wa zada.
Nah, dari sebab daripada uang yang dijual, korma yang ditinggalkan oleh lelaki yang gharib ini, oleh laki-laki asing ini, maka dia kembangkan, ya, dia kembangkan, dia jual, dia beli, dia jual, dia beli, bertambah terus hartanya. Wa ba'da iddati sinin ja'a dzalika rajul sahibuz zimalah inda sahibul makhzan. Tatkala sudah beberapa tahun, datang nih laki-laki yang dahulu beberapa tahun datang membawa korma itu yang dia tinggalkan, datang. Ya. Inda sahibul makhzan wa ja'ala yatahaddats ma'ahu. Ya kan, dia ngomong kepada punya toko, ngomong-ngomong, qala kuntu ataitu sanatan minas sinin ila hadzal mawdi' bi zimalatin fiha bala. Dulu beberapa tahun yang lalu aku nih pernah datang ke tempat ini dan aku tinggalkan satu kantong atau satu karung kurma, ya. Warama itu biha huna, dan aku taruh di sini. Faqala lahu anta sahibuha, maka yang punya toko ini, kamu yang punya ini, punya kurma dulu. Iya, saya yang punya. Ana anta sahibuha. Qala na'am. Qala udkhulil makhzan. Kamu lihat nih, aku punya apa? Apa istilahnya makhzan? Kalau tempat menaruh menimbun makanan apa? Gudang. Ya. Nah, kamu masuk sini, masuk ke gudang makanan ini. Dia bilang, "Khudh hadzal mal fa innahu haqquk." Ini gudang ini semuanya punya kamu. Loh, kok bisa? Ya. Wa hukiya bima fa'ala biha. Kemudian diceritakan, dulu kamu punya korma yang kamu tinggalkan satu kantong atau satu drum itu. Ya. Dulu setelah kamu pulang aku lihat, maka aku jual. Setelah aku jual, uang bertambah sampai satu gudang ini semuanya hasil daripada kurma kamu yang satu karung itu. Ya. Dan ini semuanya punya kamu. Bagaimana amanah orang dulu, ya. Sampai sedemikian rupa waraknya menjaga amanahnya luar biasa. Kemudian dia ambil dan dia pergi. Enak gitu ya. Kalau saya pengen nih kayak gini. Ada duit, taruh depan rumah, hilang. Tak tahu kemana. Ya. Tahun depan datang di situ, ya kan. Taruh lagi, hilang lagi. Tidak berkembang-kembang, ya. Walhasil. Wallahu a'lam. Ya. Marhaba. Ya, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah, dan mudah-mudahan nahnu minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mengamalkan apa-apa yang kita dengar dari cerita-cerita orang-orang arif, orang-orang saleh. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita tutup nanti dengan pembacaan doa, dan setelah itu kita baca Fatihah. Kita kirim Fatihah tersebut untuk kesembuhan istri daripada Al-Habib Hasan bin Mustafa Al-Haddad. Habib Hasan Al-Gadri. Dua-duanya berarti. Jadi istrinya Habib Hasan Al-Haddad itu namanya Syarifah Radhiyah Al-Baiti. Sekarang sedang dirawat di rumah sakit, minta didoakan kesembuhan. Kemudian juga istri daripada Habib Hasan Al-Gadri yang bernama